kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila mengalami atau melihat dan mendengarkan adanya tindak kekerasan seksual. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri PPPA dikarenakan saat ini dengan adanya Undang-Undang TPKS, maka tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukum. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga usai menghadiri forum tematik Bakohumas memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS. Pada Selasa 9 Agustus 2023, mengajak masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan seksual untuk tidak takut melapor ke aparat apabila mengalami tindak kekerasan seksual. Sejak disahkannya UU TPKS yang merupakan bentuk wujud negara hadir melindungi hak korban kekerasan seksual dan tidak ada lagi ruang bagi pelaku TPKS untuk lolos dari hukum. Maka, dengan keterangan saksi dan korban, serta satu alat bukti, maka kasus tersebut sudah dapat diproses secara hukum. Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan, ketika mengalami kekerasan, jangan takut melapor. Karena sekarang kita sudah punya, negara sudah hadir dengan Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini adalah undang-undang lex specialis tentang kekerasan seksual yang akan bisa melindungi, menangani, rehabilitasi sampai dengan pemberdayaan, dan lebih bagusnya undang-undang ini dengan satu alat bukti. Kasus ini sudah bisa diproses. Bagi korban, kami harapkan jangan takut melapor, karena keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku ini yang akan dikawal oleh Undang-Undang 12 2022. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang mendengar ataupun melihat tindak kekerasan seksual tersebut dapat melapor melalui call center 129 atau di nomor WhatsApp 08 111 129 129. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarti Nursitepu juga menjelaskan bahwa UU TPKS mengatur secara spesifik terkait hukum bagi pelaku TPKS, yakni orang per orang dan juga perusahaan. Oleh karena itu, Kementerian PPPA akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan isi pasal-pasal pelanggaran yang ada di UU TPKS. Karena berbagai tindakan yang mungkin sebelumnya tidak disadari, misalnya seperti bersiul, bisa atau menggunjingkan di depan umum. Nah, dalam peraturan perundang-undangan yang TPKS sekarang, apabila si perempuan merasa tidak berkenan atas tindakan itu, maka dia bisa melakukan proses hukum. Yang mungkin sebelumnya itu perilaku budaya yang hampul gitu terhadap perempuan, yang berbahaya terhadap perempuan sebenarnya gitu kan. Tapi itu kan perilaku budaya yang tidak ada tindakan hukumnya. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang TPKS itu, maka sebenarnya tiap orang harus paham bahwa tindakan-tindakan yang sebelumnya mungkin tidak berdampak terhadap hukum, maka pada lahirnya Undang-Undang TPKS ini dia jadi bisa berdampak terhadap hukum apabila perempuan yang diperlakukan merasa tidak senang. Di samping itu, pemirsa, salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dalam mempublikasikan Undang-Undang TPKS yakni dengan menggelar forum Bakohumas memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya forum Bakohumas tersebut dapat mewujudkan implementasi dari UU TPKS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Salah satunya yakni dengan menggelar forum tematik Bakohumas mengenai pemahaman Undang-Undang TPKS. Melalui forum tematik Bakohumas, Kementerian PPPA mengajak humas kementerian lembaga untuk meneruskan informasi terkait UU TPKS kepada stakeholder masing-masing, baik melalui media massa ataupun website, sehingga makin luas pemahaman masyarakat mengenai UU TPKS dan implementasinya. Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan, untuk mendukung implementasi UU TPKS,
Kemkominfo telah mengusulkan 2 hal untuk diatur dalam peraturan pelaksana UU TPKS, yakni mekanisme pelaporan dan komunikasi publik untuk mendorong masyarakat melapor terkait tindak kekerasan seksual yang terjadi. Tidak hanya itu, Kemkominfo juga telah menyusun 3 rencana aksi, mulai dari penguatan lembaga pemerintah, penguatan komitmen media massa, dan penguatan keluarga. Kita mengusulkan 2 hal untuk diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang TPKS, apakah itu PP ataupun Perpres. Yang pertama adalah mekanisme pelaporan. Mekanisme pelaporan salah satunya melalui aplikasi, karena kita berpendapat bahwa melalui aplikasi pelaporan akan lebih mudah, tindak lanjutnya pun akan lebih mudah. Yang kedua adalah komunikasi publik untuk mencegah TPKS maupun untuk mendorong masyarakat yang menjadi korban, katakanlah begitu, undang-undang TPKS, menjadi korban TPKS ini berani melapor. Sementara itu, melalui forum Bako Humas ini, berbagai instansi turut menyuarakan kepada Humas pemerintah terkait dengan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual. Seperti Polri siap menerima, melayani dan melakukan perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual melalui kerjasama dengan OPT terkait. Polri melalui unit kerja khusus, kami memiliki unit pelayanan perempuan dan anak yang ada di tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres. Kami siap untuk menerima, melayani, dan juga melakukan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan kami Polri tidak bekerja sendiri, kami akan bersinergi dengan UPTD PPA yang memang menjadi leading sektor, dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum yang lain juga yang akan bersinergi untuk sama-sama menguatkan korban, sehingga kasus ini bisa ditangani dengan baik dan perlindungan serta pemulihan korban bisa dicapai dengan baik. Pihak Kejaksaan pun turut mengimbau kepada masyarakat untuk tidak malu melaporkan apabila mengalami tindakan kekerasan seksual. Publikasi dan rilis tentunya nanti akan juga lebih bersahabat, nggak membuat korban kekerasan seksual justru merasa malu, tetapi justru kemudian membantu teman-teman itu untuk berani berbicara, dan juga saya kira nggak ada yang bisa kemudian memperjuangkan hak dari korban kekerasan seksual kalau mereka memang tidak berani ya untuk bicara, untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Saya pikir itu, dan Kejaksaan sendiri saya pikir juga akan selalu berada untuk bersama dengan teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, dan juga akan tentu memberikan perlindungan yang terbaik dalam tuntutannya. Semuanya ditujukan kepada keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak Humas. Pertama, mengenai identitas yang tidak boleh dipublikasikan, serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal yang seharusnya diperoleh oleh korban, seperti hak restitusi dan hak perlindungan serta pendampingan. Mahkamah Agung telah membuat Perma 3 2017 terkait dengan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan Mahkamah Agung juga sudah membuat Perma 1 2022 terkait dengan restitusi. Jadi otomatis hak-hak korban terkait dengan adanya korban kekerasan seksual ini harus kita sampaikan bahwa dia mempunyai hak. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi, dia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendampingan, dan begitu pula ada pemahaman yang sama bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mempertanyakan latar belakang seksual korban, agar itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meringankan atau lebih-lebih membebaskan terdakwa pelaku. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perlindungan Masyarakat, berbicara berikut dialog selengkapnya bersama rekan Mona Azharinisak. Pemirsa, setelah penantian dan perjalanan panjang, akhirnya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang TPKS pada bulan Mei 2022. Dengan kehadiran Undang-Undang TPKS ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, terlebih dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, yakni bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lantas pemirsa, seperti apa pengaruhnya Undang-Undang TPKS ini hadir di Indonesia? Setelah mendapat banyak dukungan dan juga kritikan,
Akhirnya, Undang-Undang TPKS resmi disahkan. Kehadiran Undang-Undang TPKS merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal. Undang-Undang TPKS tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Secara substansi, Undang-Undang TPKS adalah sebuah aturan yang didesain agar penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya dapat berlangsung efektif dan efisien, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak-haknya. Ada 3 landasan mengapa Undang-Undang TPKS perlu disahkan. Pertama, landasan filosofis, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, landasan sosialisasi, bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Dan terakhir yakni landasan yuridis, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan perlindungan dan memenuhi hak korban tindak pidana kekerasan seksual serta belum komprehensif mengatur mengenai hukum acara. Lantas bagaimana implementasi dari Undang-Undang TPKS tersebut? Baik Bu Pirsa, untuk bisa membahas lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini dan bagaimana implementasinya kepada masyarakat, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ali Hasan selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk melakukan dialog begitu Pak dengan Kominfo Newsroom kali ini. Baik, Bapak, ini kita langsung saja ke topik pembahasan yang mana kita mengetahui bahwa ini adalah undang-undang yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia sudah sangat lama sekali, Pak. Banyak sekali pro dan kontra terhadap undang-undang ini, tapi dari pemerintah sendiri meyakini bahwa ini benar-benar harus dikeluarkan untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia, terutama perempuan begitu dan juga anak. Nah, Pak Ali, untuk di awal ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa mengapa undang-undang ini sangat penting dikeluarkan di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah terobosan hukum. Nah, terobosan hukum ini juga dikaitkan dengan keleluasaan dari korban dan juga saksi untuk bisa melaporkan. Tidak usah malu-malu lagi begitu Pak ya. Karena kalau kita ketahui banyak sekali saat ini korban-korban yang merasa malu untuk melaporkan kepada aparat. Nah, ini mungkin Bapak bisa berikan pemahaman kepada masyarakat, Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Mona ya. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini diundangkan pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Jadi dengan demikian sudah mempunyai kekuatan mengikat berlakunya kepada seluruh warga negara Indonesia, itu tentunya seperti itu. Oleh karena itu, kalau dilihat tadi Mbak Mona menyampaikan, itu merupakan perjalanan panjang yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat. Itu memang benar. Karena apa? Karena untuk mengegulkan undang-undang ini penuh perjuangan pada waktu itu, karena ada pro dan kontranya, begitu ya. Namun setelah undang-undang ini disahkan, kemudian diundangkan, alhamdulillah, gitu ya. Ini adalah merupakan payung hukum. Terobosan ya terkait bagaimana untuk melindungi, menangani dan memulihkan korban. Maka bisa dikatakan undang-undang ini adalah berperspektif hak korban. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, lebih daripada itu, setelah diundangkannya undang-undang ini, tugas kita dan tanggung jawab kita berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Nah, mengimplementasikan ini tentunya kita sebagai kementerian lembaga, sebagai leading sektor, Kemen PPPA tidak ada henti-hentinya ya melakukan sosialisasi, melakukan diseminasi, advokasi, kemudian juga penyebaran berbagai booklet, leaflet ya berupa KIE itu yang terkait dengan Undang-Undang TPKS, terkait dengan materi Undang-Undang TPKS. Karena apa? Karena undang-undang ini harus bisa dipahami tidak hanya oleh aparat penegak hukum saja, tapi harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya cuman diketahui saja. Karena apa Mbak Mona?
di beberapa kasus yang ada yang menimpa pada perempuan maupun anak itu karena apa? Karena ketidaktahuan mereka terkait dengan apa yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan delik melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka sosialisasi terhadap undang-undang TPKS ini menjadi penting. Ya, tidak hanya sekedar di pusat sampai ke grassroots tentunya. Oleh karena itu peran Bako Humas, ya Bako Humas ini menjadi penting. Maka melalui kegiatan forum tematik Bako Humas ini saya kira sangat penting sekali. Jadi mereka masing-masing yang ada perwakilan dari masing-masing kementerian lembaga bisa menggetok tularkan substansi yang ada di undang-undang ini ke masing-masing kementerian lembaga, kemudian juga disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa dikatakan mohon maaf melek hukum. Semua tahu terkait dengan dampaknya ketika dilakukan kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu kayak apa sih? Kemudian akibat hukumnya kayak apa? Nah itu harus dipahami. Karena apa? Karena banyak kekerasan-kekerasan sekarang yang dilakukan yang menimpa kepada masyarakat, mereka tidak tahu gitu terkait dengan dampaknya. Itu yang harus kita berikan pencerahan, informasi kepada mereka sehingga masyarakat bisa melek hukum itu. Baik. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, peran Bako Humas sangat penting karena kementerian lembaga yang memiliki humas itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat lainnya, khususnya bidang mereka. Karena Pak Ali, kalau kita ingat kembali ini perjalanan panjang dari Undang-Undang TPKS ini sebelum disahkan di 2019 apa ya, itu ada penolakan dan ada dukungan. Nah ini juga kembali lagi kepada media, bagaimana mereka mengemas ini dan menginformasikan pada masyarakat. Sedikit saya sambung lagi Pak, ini dari pernyataan Bapak tadi bahwa dari pemerintah akan terus melakukan sosialisasi juga pada masyarakat dan aparat penegak hukum agar bisa paham dengan undang-undang ini. Nah, ini bentuknya yang kita lakukan sekarang, apalagi Pak selain mengadakan forum Bako Humas ini, mungkin menerbitkan PP atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Mona. Jadi upaya-upaya selanjutnya ya terkait juga langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemen PPPA adalah juga mendorong secepatnya PP dan Perpres. Tadi sudah saya sampaikan juga ada 10 amanat pasal, ya 5 pasal mengamanatkan PP dan 5 pasal mengamanatkan Perpres. Nah, dengan lahirnya Kepres nomor 25 ya tahun 2022 tentang Proksun, maka itu untuk PP-nya disimplifikasi, jadi dari 5 pasal tadi disimplifikasi menjadi 3 PP. Untuk 5 amanat Perpresnya yang diamanatkan oleh Kepres 26 ya tentang Proksun 2023 itu Perpresnya disimplifikasi menjadi 4. Nah, itulah kami juga berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait, juga dengan lembaga melibatkan CSO juga, ya masyarakat gitu ya, untuk membahas mulai dari pra-PAK, jadi sebelum PAK ya kita pelibatin ya masyarakat, kemudian kementerian lembaga yang terkait, kemudian waktu PAK juga kita libatkan semuanya juga gitu ya, masukan kami juga mengakomodir berbagai masukan dari pihak-pihak yang terkait, lembaga yang terkait ya, termasuk masyarakat juga gitu ya. Kemudian setelah PAK rampung selesai, alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam proses harmonisasi. Nah, itu sudah di Kemenkumham ya, pelaksanaan harmonisasi, dan itu yang terkait dengan 3 PP ya, untuk PP tentang RPP tentang pencegahan TPKS serta penanganan, pelindungan dan pemulihan TPKS ini juga sudah harmon ya. Kemudian yang RPP tentang koordinasi juga sudah proses harmon juga. Kemudian yang terkait dengan RPP DBK, dana bantuan korban, itu karena PIC-nya juga dari Kemenkumham, ini mungkin sebentar lagi juga proses harmon gitu ya. Kemudian yang terkait dengan Perpres ya, peraturan presidennya yang ada 4 tadi ya, terkait dengan PPT,
penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, pelindungan dan pemulihan korban di pusat ini juga sedang proses harmon. Kemudian terkait dengan Perpres tentang UPTD BPA, Perpres tentang UPTD BPA juga proses harmon. Kemudian terkait dengan Perpres tentang kebijakan nasional juga proses harmon. Kemudian terkait dengan pelatihan terpadu, karena ini juga ranahnya PIC-nya adalah Kemenkumham, juga ini sebentar lagi juga akan dilakukan proses harmon. Baik, Saya banyak kira sekali yang kita persiapkan untuk bisa masyarakatnya dan aparatnya benar-benar paham gitu Pak ya. Jadi nggak salah lagi kalau Pak Presiden pada awal tahun 2022 ini benar-benar mengingatkan, ayo resmikan gitu RUU TPKS-nya. Pak, ini yang menjadi pertanyaan juga bahwa setelah niat itu dan keberanian terkumpul untuk bisa melaporkan kepada aparat ini korban dan juga saksi, namun ada mungkin bisa dikatakan kekecewaan begitu Pak, mengurus di tingkat daerah lalu tidak bisa diselesaikan oleh pihak daerah. Apakah kasus ini bisa naik lagi ke tingkat provinsi atau bahkan ke pusat? Nah, ini sepertinya apa Pak prosedur seperti itu? Ya, jadi sebetulnya Kemen PPPA terkait dengan tambahan fungsi layanan, fungsi layanan itu sebetulnya sudah menangani hal itu. Jadi ketika memang kasus yang terjadi di tingkat kabupaten, kota tidak lagi bisa ditangani di sana gitu ya, karena suatu hal dan lain sebagainya, kemudian di layanan lanjutan ke provinsi, ya, kemudian nggak bisa juga ditangani gitu ya. Kemudian itu adalah tingkat nasional, internasional. Nah, itu bisa dirujuk ke pusat. Dalam hal ini adalah ke penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, pelindungan dan pemulihan yang ada di pusat itu gitu ya. Nah, pelayanan terpadu inilah nanti yang akan menangani kasus-kasus yang sekiranya memang tidak lagi bisa ditangani di daerah seperti itu. Dan ini sudah berjalan, Mbak Mona. Ya, sudah jalan semuanya, dan mudah-mudahan ini nanti dengan terbitnya Perpres UPTD menjadi Perpres, ya, menjadi Perpres, ini juga akan memperlancar kembali gitu ya, mempercepat kembali proses-proses itu, sehingga ketika ada korban di daerah gitu ya, baik di kabupaten, kota maupun di provinsi, segera tidak segen-segen lagi untuk melaporkan ke UPTD. Nah, ke UPTD BPA tentunya. Nah, dari situlah nanti korban akan di-assessment. Apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh korban ini tentang apa? Nah, dari situlah maka UPTD BPA setelah dia mengasesmen kepada korban, kemudian langsung akan menangani sesuai dengan kebutuhan korban, baik itu nanti di kerjasamakan dengan pihak-pihak yang terkait, fasilitasi maupun dilaksanakan, ditangani di situ juga gitu ya, seperti itu. Baik, nah tentunya benar-benar kita harapkan dengan kehadiran undang-undang ini masyarakat lainnya bisa saling membantu begitu Pak ya, karena ada beberapa kasus juga yang kalau kita lihat ini pelakunya bahkan berasal dari lingkungan si korban juga begitu ya Pak, dari lingkungan keluarga bahkan. Nah, dengan hadirnya undang-undang ini maka bisa lebih leluasa begitu ya Pak ya, lebih berani lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, Bapak selanjutnya dengan adanya undang-undang ini sudah 1 tahun gitu Pak ya, apakah sudah terlihat begitu Pak mengenai grafisnya, sudah banyak masyarakat yang mulai berani untuk mengadukan kepada aparat yang berwajib Pak dengan adanya undang-undang ini atau gimana Pak? Ya, kalau kita lihat perkembangannya memang sangat baik sekali ya. Jadi utamanya bagi para korban itu tidak segan-segan lagi untuk melapor. Jadi karena apa? Karena mereka merasa nyaman karena sudah ada payung hukumnya. Jadi undang-undang TPKS ini kan bagaimana memberikan perlindungan ya, juga melakukan penanganan, pelindungan dan pemulihan kepada korban. Jadi jaminan itu ada ya, sehingga dengan demikian masyarakat tidak segen-segen lagi sekarang kalau memang dia mengalami kekerasan dan lain sebagainya, kalau toh itu memang merupakan delik aduan ya, mereka akan segera melaporkan, baik kalau di daerah UPTD
maupun kepada pihak-pihak lain seperti OPPA yang ada di kepolisian. Saya kira itu. Baik, mendengar apa yang Pak Ali sampaikan atau cara Bapak menyampaikan, saya sebagai perempuan juga lega nih mau kemana-mana. Nanti kalau ada, ini semoga tidak ada ya Pak ya, tapi kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu tinggal lapor nih, karena dengan hal yang seperti Bapak sampaikan tadi kita lebih mudah untuk melapor gitu Pak ya, dan jangan malu karena itu untuk mempertahankan harga diri kita juga. Baik, terakhir Pak Ali, ini boleh disampaikan juga himbauan kepada masyarakat yang sedang menonton dialog kita pada hari ini untuk ini sudah ada payung hukumnya, silakan melapor, kita akan bantu untuk selesaikan kasus tersebut. Silakan Pak. Sebetulnya kepada masyarakat secara luas, ya ini adalah undang-undang ini adalah merupakan perjuangan panjang, tentunya harus kita kawal ya dalam implementasinya. Karena apa? Karena isu kekerasan itu ya, utamanya kekerasan seksual adalah merupakan cross cutting isu, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu kementerian saja gitu ya. Oleh karena itu sinergitas, kebersamaan ya dari berbagai pihak yang lintas sektor ini sangat penting sekali, termasuk juga peran serta masyarakat. Karena undang-undang ini kan bagaimana juga memberikan ruang ya terkait dengan peran serta masyarakat. Jadi di situ masyarakat mempunyai tempat untuk berpartisipasi ya. Jadi ada peluang itu bagi masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi melalui pertemuan forum ya Bakohumas ini yang terkait dengan tematik memahami undang-undang TPKS, harapan kami juga bisa nanti diketok tularkan kepada masyarakat, kepada publik secara luas, sehingga undang-undang TPKS pada dasarnya gitu ya, pada intinya dapat diimplementasikan dengan baik tanpa ada hambatan suatu apapun. Itu harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Berarti intinya adalah kerjasama bukan hanya dari antar pemerintah, antar lembaga, tapi juga kerjasama dengan masyarakat untuk bisa mendukung implementasi dari undang-undang ini. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga masyarakat yang mendengarkan bisa langsung sadar gitu Pak ya, kalau ada hal-hal yang menjanggal mengenai tindak TPKS ini bisa segera melapor. Dan pemirsa, itulah dialog kita, wawancara kita bersama dengan Bapak Ali Hasan selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan. Ingat pemirsa, undang-undang ini telah hadir untuk bisa memberikan ruang kepada Anda dan juga Anda bisa berpartisipasi untuk mengurangi tindak pidana seksual yang ada di Indonesia.